Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak bisa didengar ini, Inka? Salam. Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu informasinya. Baik, hari ini kita masuk pertemuan yang ke-15. Minggu depan kita sudah masuk yang ke-16 yang terakhir, yakni yang ujian akhir semester. Jadi untuk yang minggu depan tentu ya diharapkan semua bisa hadir untuk mengikuti ujian agar tidak sampai kosong nilainya nanti. Tentu ini memberi pengaruh pada kalian untuk mengisi yang namanya nilai ujian pada mata kuliah Seminar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan ini. Pada pertemuan yang ke-15 ini, pada tanggal 13 Desember 2021, kita masuk pada perkuliahan online yang terakhir ya, karena minggu depan kita sudah ujian. Jadi ini ambil topiknya inovasi agro maritim 4.0, era ekonomi new normal. Ini adalah yang saya ambil pidatonya dari Rektor Universitas dari Institut Pertanian Bogor ya. Jadi memang sangat bagus. Ini sangat bagus sekali ya. Yang perlu kita pelajari, kita hayati, karena memang Profesor Dr. Arif Satria ini selain seorang rektor IPB ya dari Institut Pertanian Bogor ya, beliau juga rektor yang muda, juga yang ketua rektor Universitas ya negeri se-Indonesia. Jadi punya banyak jabatan beliau nih, Arif Satria. Memang orangnya sangat cerdas ya. Jadi ini disampaikan dulu pada tanggal 1 September 2021. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Baik, di sini yang kita ambil pertama ada sini 3 mega disrupsi dan sekaligus juga tantangannya. Yang 3 mega disrupsi itu yang pertama tentang perubahan iklim, yang kedua revolusi industri 4.0, yang ketiga tentu yang situasi keadaan yang kita alami sekarang ini, yang namanya pandemi COVID-19. Yang pertama kita ambil dampak perubahan iklim. Ya. Dampak perubahan iklim itu menyangkut tentang lingkungan dan pertanian, tentang masalah ekonomi, ya, kesehatan, sosial, dan energi. Ya. Tentang lingkungan dan pertanian itu tentu ada kaitannya dengan musim, bagaimana sekarang ini perubahan iklim itu yang terjadi, sehingga terjadilah yang namanya bencana-bencana alam, banjir, risiko gagal panen, ya, segala macam ya. Faktor kekeringan juga ada. Jadi banyak sekali ya. Belum lagi yang masalah sekarang juga air laut nggak karuan-karuan ya. Ambil contoh itu kayak di Belawan atau juga di Jakarta. Ini memang sudah sangat mengganggu terhadap penduduk yang ada di sekitar pinggiran pantai tersebut. Yang masalah ekonominya ini tentu sudah pasti ya, terganggunya aktivitas ekonomi dalam meningkatnya bencana iklim, perubahan iklim yang sekarang ini. Dalam bidang kesehatan juga begitu, tentang masalah stunting, ini juga menyangkut tentang bagaimana dengan penyakit-penyakit juga semakin banyak ya, bertambah. Di bidang sosial juga meningkatnya konflik sosial ya di lingkungan, mana-mana juga seperti gini ya. Kemarin juga ada yang bencana alam, Gunung Semeru juga
meletus ya. Ini juga banyak juga kasus di situ. Jadi di saat-saat orang menderita juga ada yang orang masih mengambil kesempatan ya. Ini yang disayangkan. Juga dalam masalah energi, ini menyangkut krisis energi dan juga air bersih, ya, sanitasi. Inilah semua yang menyangkut kita, yang ada kaitannya dengan dampak perubahan iklim. Terutama ini menyangkut tutupan hutan, bagaimana juga kelangkaan air semakin menyusut ya. Kemudian juga luas habitat. Anda bisa bayangkan dengan kebakaran hutan, lahan yang ada di Indonesia ini, sehingga satwa-satwa langka itu jelas-jelas semakin berkurang. Kemudian, dampak dari revolusi industri 4.0 itu juga menyangkut tentang masalah teknologi, ya. Adanya perkembangan teknologi itu dibanding dengan bidang-bidang lain, ada yang masalah data science, masalah robotik, bioteknologi, wah macam gitu ya. Kalau kita sudah menyangkut teknologi di masa depan ini, menyangkut yang bisnis, dampaknya juga ini ada peta komposisi tentang bagaimana banyak pekerjaan yang hilang ya, terjadinya pengangguran-pengangguran. Kemudian juga kompetensi menyangkut tentang perkembangan future skills. Ini di sini ada beberapa yang baru ya, new skills itu tadi. Bidang pendidikan juga ini kita mau tidak mau harus melakukan yang namanya pendidikan secara virtual atau online yang kita lakukan ini. Ini juga ada mulai dari kelas bawah sampai juga yang pendidikan atas ya. Semua ini ada. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang biologinya, ya, biorevolution, IT, ini ada menyangkut tentang biomolekul, ya, ada menyangkut biosistem, biomesin, biokomputer, wah banyak ya di sini. Jadi turunannya juga banyak di sini. Kalau macam biomesin itu ada yang biorobotik. Nah, ini ke depan karena nanti kita bicara tentang IT yang 4.0, tentu ini sangat dibutuhkan sekali. Di pemikiran di pihak pemerintahnya juga secara namanya manusia yang bekerja itu seperti ASN di kantor-kantor pemerintahan dengan robot. Nah, kemudian kita masuk lagi dampak pandemi COVID-19 ini. Ini dampaknya tadi terhadap perubahan gaya hidup ya, kalau di bidang sosial itu menyangkut kesehatan, terbatasnya juga masalah solidaritas kita sesama umat itu. Di bidang ekonomi juga adanya perlambatan pertumbuhan perekonomian ini, dan juga yang pastinya adanya peningkatan dalam angka kemiskinan. Di bidang pendidikan ini mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya work from home. Ya, pembelajaran itu harus dari rumah kita lakukan, termasuk juga dalam hal bidang pekerjaan, dan juga ini pembelajaran yang sistem daring ya, via online yang kita lakukan sekarang ini via Zoom ya. Kemudian juga dari sisi ekologinya, ini bagaimana kita nanti bisa menurunkan yang namanya emisi karbon. Inilah yang diharapkan dari pemerintah setelah delegasi pemerintah Republik Indonesia yang mengikuti konferensi yang diadakan di Roma, Italia maupun yang di Skotlandia, di kota Glasgow itu, kita juga ikut menyetujuinya. Nanti sampai di akhirnya di 2024 nanti emisi karbon ini perlahan-lahan akan semakin kita kurangi. Nah, dampak COVID-19 dan penurunan emisi. Ini juga ada, kalau kita lihat ini aktivitas yang ada di situ menyangkut tentang
dia punya power, industri, service transport juga ada, aviasi ya, masalah penerbangan segala macam, residensial juga ada di situ. Jadi memang lengkap ya semuanya. Nah, kemudian terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup, di sini menyangkut yang tadi tentang masalah air, electricity ya, tentang fuels, mineral, ya agro, semuanya itu ada ya. Jadi ini memang harus kita pelajari dan kita mesti mengerti betul ke depan apa-apa nanti yang bakal terjadi. Kemudian disrupsi dan model ekonomi itu, kalau kita bicara tentang perubahan iklim yang sekarang terjadi ini, nanti ada yang namanya, yang tidak asing lagi bagi kita, yang namanya green economy, ya, atau juga blue economy. Nah, sekarang juga ada yang sering dibicarakan itu lanjutannya yang namanya adalah ekonomi sirkular, ya, circular economic. Itu juga kelanjutannya daripada green economy tersebut. Kalau selama hari ini kita memakai atau menganut sistem ekonomi yang linear, di mana di situ kita selalu yang linear itu untuk suatu produk selalu itu memang kita kita buat, kemudian juga kita pakai dan akhirnya kita buang, sehingga terjadilah penyampahan sampah di mana-mana yang terjadi. Nah, sekarang ini dengan adanya yang namanya ekonomi sirkular tentu sudah berbeda, di mana sampah-sampah tersebutlah ke depan bagaimana bisa ditindaklanjuti supaya itu juga bisa kita berdayakan. Dan tentu itu kita akan memakai namanya yang 3M. Kita bisa membuat, memakai, maupun juga dalam hal akan membuat, memakai, dan juga bukan hanya membuang ya, tapi nanti itu tentu kita bisa daur ulang kembali bagaimana supaya yang namanya sampah-sampah plastik segala macam itu bisa nanti dimanfaatkan kembali. Itulah lanjutannya dari perubahan iklim setelah dari yang namanya ekonomi hijau ya, green economy, lanjutannya nanti tentu itu ke circular economic. Nah, itu mungkin ke depan, semester depan nanti insya Allah ada nanti yang mata kuliah baru itu tentang circular economic atau ekonomi sirkular bagi kita semua, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian juga ada lagi disrupsinya tentang revolusi industri 4.0, ini yang menyangkut tentang yang namanya sharing atau digital economy. Dan terakhir tentu ada juga yang menyangkut tentang pandemi COVID-19. Dalam new normal ekonomi itu, ini yang tadi kita bicarakan menyangkut tentang yang perubahan. Kemudian juga yang menyangkut tentang COVID-19. Ini 3 subtema dari yang mau kita bicarakan hari ini. Nah, yang pertama, kalau kita bicara tentang ciri new normal ekonomi, ya. Pertama itu tentu agro-maritim itu sebagai fokus pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, desa itu sebagai pusat pertumbuhan baru yang berbasis keunggulan. Yang ketiga, ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akses ke depan itu nanti supaya lebih bagus. Yang kelima, ini menyangkut ekonomi moral ya, atau give economy sebagai fondasi ketangguhan. Yang kelima tadi adalah ini tadi yang kita bilang tentang green economy atau ekonomi hijau, ekonomi biru untuk meningkatkan nilai tambah yang dalam hal ekonomi berkelanjutan ini. Yang keenam itu tentang perilaku sehat dan hijau untuk mendukung konsumen yang berkelanjutan ini. Dan yang ketujuh ini tentu tentang inovasi sebagai penggerak techno-sociopreneurship. Kemudian
ciri yang pertama, agro maritim sebagai fokus pembangunan. Karena memang negara kita ini adalah negara maritim, kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Ya. Jadi kita harus fokus membicarakan tentang agro maritim ini. Nah, ini kalau kita ambil tentang sumber daya alam kita yang ada di Indonesia, kekayaan hayatinya. Jadi dari sisi kalau kita ambil yang kelautannya secara potensialnya ini semua ada 62%. Ya, ini semua bisa yang kita cover yang ada di lautan yang di sekeliling Indonesia ini. Kemudian juga diantaranya kekayaan hayati itu menyangkut misalnya dalam hal minyak kelapa sawit, ya, minyak sawit atau palm oil, juga karet, di sini ada beras, nikel, kopi, coklat, kemudian juga perkebunan. Memang semua kita di sini ada ya, sampai dengan koper juga di sini dalam hal pengangkutan ini juga ada semua. Tapi dari situ memang yang paling potensial sebenarnya adalah di bidang marine, ya, sangat besar. Itulah makanya sekarang bagaimana yang ribut-ribut itu terjadinya yaitu masalah konflik, ya, terutama antara kita dengan Cina, ya, dalam hal Laut Natuna Utara maupun juga Selatan. Wah, ini beberapa negara itu sibuk bersilang sengketa untuk memperebutkannya, karena semua pasti tahu bahwa di kedalaman laut tersebut banyak yang bisa digali di situ yang sangat potensial sumber daya alamnya, terutama mungkin dalam hal perminyakan. Kemudian, tuntutan kemandirian pangan. Ini yang tadi yang pertama kita ambil, ini respons global atas COVID-19 tadi. Ini semua yang pertama, kalau sudah menyangkut tentang beras, ini yang paling banyak ini nomor 3, penghasil beras itu kalau ekspornya paling banyak dari Vietnam, ya. Juga Thailand juga masuk. Kemudian juga di sini menyangkut grain, ini juga Rusia yang paling banyak, ya, yang diekspor. Kemudian juga untuk yang bahan-bahan makanan ternak segala macam itu dari Kanada, Brazil juga banyak. Kemudian juga untuk yang meat itu ada di USA maupun juga di daerah Kanada. Yang kedua tentang agromaritim, penghela perekonomian selama pandemi COVID-19 itu. Di sini kita lihat sektor yang berbasis pada biodiversity yang tetap tumbuh, hasilnya positif, ya. Bisa dilihat itu dari produk domestik bruto dari 2019 sampai 2021 kelihatannya juga semakin tetap naik, ya, bagus. Kalau kita lihat dari dia punya skemanya, kenapa memang dari pertumbuhan PDB-nya dilihat juga dari sisi lapangan usaha yang ada juga ini semakin menarik untuk kita diskusikan. Nah, agromaritim ini memang merupakan leading sektor di bidang perekonomian kita. Lihat ini, kita punya peta yang sekarang ini. Di situ kelihatan dari simbol-simbol yang ada, terlihat, ya, dari sisi agriculture, forestry, maupun juga fisik, ya. Jadi dari perikanan, kemudian juga hutan yang ada, jadi memang yang paling banyak itu di sini semua. Kalau kita lihat, ya, warna hijau. Kemudian juga menyangkut tentang mining, kemudian juga tentang wholesale, ada retail trade, ya, dari segi perdagangan, eceran, manufacturing itu tidak sebegitu besar dibandingkan dengan yang namanya forestry, ya,
dari segi hutan, kemudian juga perkebunan, maupun juga dari fishing ya, dari lahan perikanan yang ada, karena kita memang berada di agro maritim. Kemudian kalau kita lihat tren dunia ini ke arah penguatan ekonomi biru, ya, mengapa katanya disebut ya ekonomi biru? Kita bandingkan itu antara kita, Cina dengan Amerika Serikat. Persentasenya kalau kita lihat dari segi gross domestic product-nya, tentu kita lebih besar lagi. Ada sekitar 20% yang kita dapatkan dari situ, dari kontribusi yang namanya ekonomi biru. Ya, disebutkan di situ, ocean economic has a significant value for Indonesia. Ya, memang ini sangat mempunyai nilai yang sangat signifikan bagi kita, karena memang kontribusinya kalau melihat di layar ini, bagaimana kita bisa dapat dari situ ada 20% ya, kalau melihat dari GDP yang kita hasilkan. Kemudian kita lanjut lagi. Sistem pangan berbasis komunitas ini kalau melihat solusi krisis pangan, kemudian juga tentang masalah urban ya, farming di kota, bagaimana banyak yang penduduk desa juga berpindah ke kota-kota besar dalam rangka mencari pekerjaan baru. Ini tentu ada metode urban farming namanya, supaya para warga pedesaan tetap, terutama yang namanya petani-petani, mereka tetap berada di pedesaan ya. Jangan sampai ditinggalkan yang namanya lahan pertanian. Karena di tengah ancaman yang namanya krisis pangan ini, pemerintah menganjurkan sekali masyarakat kota ya untuk berkebun, urban farming. Sekarang ini banyak ya, contoh Kota Medan, masyarakat kota juga memanfaatkan lahan-lahan mereka itu untuk berkebun. Kemudian caranya tentu memanfaatkan yang namanya ruang terbuka ya, halaman rumah, kebun, komunitas ini untuk produksi pangan. Ya. Kota Medan ini banyak contoh seperti gini, dimanfaatkan namanya lahan-lahan sekitar rumah. Saya juga begitu di Gedung Johor ini, saya juga memanfaatkan lahan saya walaupun sempit, tapi beberapa tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari itu saya tanam semua, ada ya. Kemudian juga bisa ditanam di tembok-tembok rumah kita ya, wall gardening, baik itu secara vertikal ataupun juga secara bertingkat. Itu juga ada, dan juga bisa nanti kalian buat seperti begitu ya. Ada juga macam-macam lah, mau tanam cabai, mau tanam tomat, umbi-umbian, atau juga bahkan tanaman-tanaman hias yang sekarang ini juga banyak yang bagus-bagus ya, agromania itu, sehingga bisa dimanfaatkan yang namanya dinding rumah kita untuk menanam tanaman hias tadi. Karena ini juga kalau dijual harganya juga lumayan ya, sampai jutaan rupiah. Dan ini pasti manfaatnya bisa menghasilkan bahan pangan yang sehat untuk konsumsi keluarga. Kalau Anda bisa berkebun di halaman rumah, kemudian juga bisa menambah pendapatan dalam skala mikro tentunya, dan juga ini pasti bisa mengurangi yang namanya polusi udara yang sekarang ini yang sangat jelek di daerah kita. Karena adanya perubahan iklim yang tidak bisa kita duga ini. Kemudian ciri yang keduanya ini desa sebagai pertumbuhan ya. Ini juga penting kita ketahuin, karena bagaimanapun semua kita beranjaknya adalah dari desa. Desa ini tentu sebagai pusat pertumbuhan. Yang pertama, paradigma baru ya, pedesaan. Yang kedua, faktanya kemajuan itu tentu tidak harus melalui namanya urbanisasi. Tidak harus penduduk desa itu berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan baru. Ya. Yang ketiga, ini Indonesia. Baik, kita lanjut lagi. Tadi terputus karena waktu untuk pemakaian Zoom-nya tadi berakhir. Jadi kita lanjut lagi. Kemudian
Ini tadi yang terputus tentang desa sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian bagaimana kita nanti menuju desa tersebut sebagai pusat pertumbuhan dalam rangka yang namanya penguatan dalam hal PAD ya, pendapatan asli desa tersebut. Pertumbuhan ekonominya supaya lebih kuat, kita tentu harus bisa yang namanya revitalisasi pemerintahan desa, KUD-nya maupun juga dari pihak BUMDes-nya. Ya. Yang kedua tentu ini menyangkut tentang teknologi agromaritim 4.0 dan juga digitalisasi ekonomi desa. Seperti yang terlihat pada layar, ini semua nanti kalau kita menuju desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ini tentu membuat warga pedesaan jangan sampai nanti mereka juga berbondong-bondong pada ke kota, ya tentu nanti sayang ya, pedesaan bisa kosong semua. Sayang tidak sampai termanfaatkan. Nah, inilah yang sudah difikirkan oleh ahli-ahli, terutama dari IPB. Kemudian, ini ciri ketiganya, ekonomi digital, ini juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan sumber daya kita tadi ke depan supaya lebih kuat ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam masa pandemi COVID-19 ini terhitung mulai Januari 2020 kita bisa lihat ini populasi ini juga semakin meningkat dalam hal pemakaian ya, koneksi mobile phone, kemudian juga dalam hal pemakaian internet ini semakin meningkat ya selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi juga dalam hal memanfaatkan dunia IT tadi, artinya kita ini juga semakin terbiasa menggunakan laptop atau juga komputer, ponsel, ya segala macam lah. Inilah yang dalam rangka perubahan dalam sosial tadi yang kita rasakan. Bagaimana dengan masa pandemi COVID-19 tentu ada terjadi perubahan yang membuat kita juga mau tidak mau harus banyak belajar. Kemudian elemen sharing ekonominya ya, ada diantaranya itu bagaimana bisa menciptakan nilai-nilai tadi ya, value creation yang juga bisa dalam hal berbagi underutilized yang aset tadi ya, aset-aset yang tidak termanfaatkan. Nah, ini nanti bisa kita manfaatkan lagi. Kemudian ciri yang keempat ini adalah give economy. Ini menyangkut ketangguhan dalam bidang sosial ekonomi. Nah, give economy ini adalah aktivitas perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai reciprocal, guyup, dan juga nilai-nilai lokal. Kemudian juga bagaimana memperkuat modal sosial dan trust, ya, menyangkut tentang masalah kepercayaan, menghasilkan tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan prinsip positif sum game atau tidak ada yang sampai merasa kehilangan dalam hal bidang kesejahteraan. Kemudian juga bisa menjadi basis pembangunan yang berkelanjutan. Negara yang paling dermawan di dunia ini diambil datanya pada tahun 2020 kemarin. Anda bisa lihat bagaimana kita Indonesia ini ada persentasenya yang paling tinggi ya, 69%, negara yang paling dermawan bandingkan sama negara lain itu, termasuk beberapa negara tetangga kita kayak Australia, New Zealand ya, ada juga negara-negara yang Afrika, Asia juga, ASEAN ini tetangga kita juga, Thailand, Myanmar juga ada, jadi beberapa negara yang di Eropa juga termasuk ya, yang paling dermawan itu sebenarnya kita masih. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ciri yang kelima, ini yang dikatakan dengan ekonomi hijau, green economy.
Ini untuk meningkatkan nilai tambah dan produk yang berkelanjutan. Ini yang saya bicarakan tadi, yang kita bicarakan tentang circular economy. Jadi ke depan nanti kita menuju kemari, ekonomi sirkular. Tidak lagi seperti ekonomi linear. Yang selama ini yang kita anut, yang kita jalankan itu barang-barang yang kita buat, kita pakai, dan kita buang. Sehingga sampah berserakan di mana-mana. Ke depan, dengan kita mulai kehidupan itu dengan circular economic atau ekonomi sirkular, tentu ini nanti akan mempunyai banyak perubahan-perubahan. Ya. Karena apa? Dalam definisi yang ada di circular economy ini, bahwa sistem regeneratif yang meminimalkan penggunaan yang namanya sumber daya, limbah, emisi, dan juga kelebihan energi dengan cara memperlambat, menutup, dan mempersempit yang namanya siklus energi dan materinya tadi. Bagaimana kita cara melakukannya? Ini tentu dengan cara mendesain sumber daya yang berkepanjangan tadi. Agar dalam hal pemeliharaan, perbaikan, penggunaannya kembali, kemudian juga dalam memproduksi ulang, perbaikan ulang, dan daur ulang yang tentunya yang bisa tahan lama. Ini yang saya bilang tadi, yang kita pakai dengan sistem 3M itu. Kita bisa membuat, memakai, dan juga kembali mendaur ulangnya lagi, supaya bisa tahan lama. Ini tentu gunanya didesain untuk menghilangkan limbah-limbah maupun juga polusi yang ada sekarang ini. Sehingga produk-produk material itu bisa terus kita gunakan dan sistem pemanfaatan sumber daya alamnya tentu bisa berkesinambungan atau regeneratif. Nah, ini yang green economy. Bagaimana kita harus ya mengurangi yang namanya karbon. Ya, CO2 itu harus dikurangi. Karena memang sekarang ini kita sangat dipenuhi dengan yang namanya karbon yang begitu banyak ya. Bayangkan itu yang asap-asap yang dikepulkan dari pabrik-pabrik, pabrik sawit, atau batu bara, segala macam. Bahkan juga dalam hal transportasi, lalu lintas. Bagaimana asap yang dikeluarkan dari knalpot, sepeda motor, mobil, betor, dan segala macam itu. Sangat luar biasa efeknya bagi kita kalau kita menghirupnya. Kemudian, bio-based products dan juga sektor yang terkait, itu yang tadi menyangkut tentang chemical dan juga plastik-plastik ya. Jadi semua sini yang sampah-sampah ya apa namanya yang pengobatan-pengobatan yang dari rumah sakit, klinik-klinik segala macam, bahkan mungkin itu yang masker yang kita gunakan, yang kita buang sembarangan, ini juga sangat berbahaya ya. Termasuk juga plastik-plastik. Kemudian juga di yang dalam hal biomaterial ini menyangkut tentang produk kayu ya, produk kayu yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga yang bio refinery waste itu adalah tentang menyangkut treatment biogas yang ada, dan juga terakhir di sini ada menyangkut tentang jasa lingkungan. Jadi ke semua ini ada yang industri plastik dan kimia, ada juga industri bangunan, konstruksi, farmasi, tekstil, dan segala macam, industri energi listrik, ekoturism, ini juga semuanya memang menjadi faktor yang harus kita pikirkan ke depan kalau memang kita mau bagus ya, dalam hal perubahan iklim ke depan ini, jangan sampai karbonnya semakin meningkat. Nah, tentang menyangkut kelangsungan, ya, sustainability versus regeneratif, ya, bagaimana ini kelangsungannya, bagaimana ini nanti bisa tentu lebih baik lagi, ini semua nanti
secara perlahan-lahan ada batas waktu yang kita sudah buat ya, perjanjiannya dengan forum internasional yang pernah kita ikutin itu di luar negeri, yang di antara negara-negara 20 atau G20, terutama dalam yang namanya Paris Agreement ya, perjanjian Paris 2015 itu oleh pihak PBB. Ini juga kita ikut di dalam bagaimana kelangsungannya nanti supaya kita bisa ikut sama-sama mentaati perjanjian tersebut. Kemudian ciri yang keenam ini menyangkut perilaku sehat dan hijau. Ya, ini juga untuk mendukung konsumsi yang berkelanjutan. Ya, konsumsi yang berkelanjutan ini penting. Ada food waste apa saja di situ, diantaranya yang perlu yang kita makan sehari-hari itu. Kemudian juga direct sales. Kemudian juga masalah food consumption, ya, masalah health, kesehatan, purchasing, ini banyak diantaranya yang perlu kita manfaatkan. Kemudian yang penting lagi masalah inovasi. Ke depan inilah sebenarnya sebagai penggerak untuk yang namanya techno-socio-preneurship. Bagaimana kita lihat secara global yang namanya Innovation Index ini, yang ada kaitannya dengan Gross Domestic Product. Indonesia juga ada di antara ini, bagaimana kita semakin lama trennya juga semakin membaik ya. Kita harapkan juga seperti begitu. Ini dia kalau melihat dari segi competitive index-nya yang ada kaitannya dengan gross domestic product yang ada. Nah, karakteristik inovasi untuk bioekonomi itu ya tentu 4.0-nya itu orientasinya pada future practice. Ya, bagaimana ke depan dalam hal prakteknya tadi, tentu ini bisa kita mulai dari sekarang, kita pelajari ya. Dalam hal memperkuat kedaulatan bioekonomi supaya bisa diakses oleh kaum ataupun masyarakat menengah ke bawah. Ini dia, Agro Maritim 4.0. Nah, ini sebentar lagi mau habis lagi mungkin tanda-tanda Zoom-nya, nanti kita lanjut lagi ya, Zoom-in tadi, karena waktunya sudah gantung. Nah, ini inovasi yang menyangkut smart farming ya, bagaimana supaya manajemen lingkungan maupun juga dalam hal dunia pertanian tadi fokus lagi ke depan. Di sini menyangkut sistem produksi padi, bagaimana juga tentang padi dan juga yang kita dapatkan dalam hal pengurangan misalnya. Jadi beberapa keunggulan dalam pengembangan metode inilah yang bisa termanfaatkan oleh para ahli-ahli yang ada di Institut Pertanian Bogor. Nah, Smart Integrated Pest Management ini bagaimana kita bisa mendeteksi secara tepat yang namanya hama-hama tanaman. Sistem pintar pencegahan kebakaran hutan. Ini juga harus kita rencanakan, kita buat supaya lebih bagus lagi. Tentu kita harus memakai aplikasi mobile patroli kehutanan tadi kalau memang terjadi sesuatu, jadi kita cepat-cepat bisa melapor dengan memanfaatkan kita punya aplikasi yang ada pada ponsel. Nah, platform dalam hal ekosistem. Ini sistem pintar deteksi konvensi lahan. Ini juga perlu karena ini menyangkut tentang early warning system. Jadi perlu sistem dini bagi kita kalau memang ada terjadi sesuatu.
Jangan seperti kayak kasus kemarin yang di Jawa Timur, Jawa Tengah itu, ya, meletusnya itu yang Gunung Semeru, ternyata yang namanya peringatan dini yang dibuat oleh BNPB itu rusak, ya, alatnya, sehingga tidak bisa mendeteksi untuk masyarakat sekitar, harus tetap bersiaga penuh. Ya, situ sayangnya karena peralatannya rusak sehingga banyak jatuh korban pada waktu itu, ya. Kemudian kita lanjut lagi, pemetaan presisi populasi spesial kebun sawit. Ini juga masih banyak, ya, kebun sawit itu yang juga dibuat oleh para petani-petani lokal, sehingga juga dalam hal produksinya juga tidak begitu bagus yang dihasilkan, ya. Nah, dalam hal precision foods logistik, ini sistem logistik pangan dengan presisi tinggi yang di saat pandemi COVID-19. Anda bisa lihat sini bagaimana stok bahan pangan kita, diantaranya beras, daging, sayur, segala macam, itu bisa semua kita buat, kita catat, dan itu database-nya bisa berbasis yang namanya blockchain, sehingga dari sini bisa kita menggunakan kembali yang namanya deep learning dan juga autoconer, artinya prediksi dan verifikasi untuk stok bahan pangannya ini bisa kita manfaatkan. Kemudian deteksi pintar kualitas produk pertanian dan pangan. Di sini juga dilihat bagaimana keunggulan dari artificial intelligence. Tentu ini dapat kita manfaatkan melalui kita punya ponsel, ya, smartphone yang ada, dan juga cloud untuk mengukur kualitas produk pertanian dan pangan. Dan dari sini tentu hasilnya bisa diperoleh kurang dari 10 detik karena kita memanfaatkan sistem IT yang ada sekarang melalui ponsel yang ada sama kita. Kemudian juga, nah, sarung tangan cerdas ini juga penting, ya, untuk mendeteksi kematangan, misalnya jambu kristal di lahan-lahan itu yang ada di lahan kita, pekarangan rumah, ini secara non-destruktif tentu bisa kita manfaatkan sarung tangan yang cerdas tadi. Ini mungkin sudah ada yang beredar karena ini sudah dibuat, ya, di PB sana, sebentar lagi bakal beredar. Kemudian juga robot swarm tadi, ini juga keunggulan produk di mana ini bisa memungkinkan adanya kerjasama antar robot, dan juga dalam yang skala besar ini juga bisa termanfaatkan oleh kita dengan membantu adanya robot-robot yang kita gunakan. Nah, dalam bidang peternakan 4.0 ini juga ke depan dalam hal pengelolaan SPR yang unggul dan modern berbasis instrumentasi sistem IT, juga ini menuju bagaimana nanti ke depan menciptakan namanya petani yang sejahtera, peternakan maju, dan yang tentu lebih modern lagi. Ini yang smart fisher tadi dan coastal management yang ada di sekitar lautan kita, yang ada di Indonesia, menghasilkan rumpon-rumpon yang ada di laut, tempat biar ikan-ikannya pada berkumpul semua, sehingga dengan alat bantu rumpon ini tadi kita bisa mendeteksi melalui handphone atau smartphone di mana posisi ikannya berada. Ini termasuk juga dalam teknologi cerdas, ya, untuk yang membantu produksi belut, ya, segala macam yang ada di air, yang di laut itu semua ada di situ. Nah, ini yang kemudian instrumen dalam hal penghitung benih udang. Ini juga penting ke depan karena ini sangat teknologinya sangat bagus bagi petani-petani cerdas kita di masa yang akan datang nanti. Nah, kepiting juga begitu. Kemudian kita masuk ke biomedis untuk penanggulangan COVID-19.
Ini menyangkut komponen utama dalam reverse transcript study, di mana di sini sensitivitasnya sudah teruji, ya, dengan berbagai spesimen organisme secara spesifik juga sudah teruji pada amplifikasi gen spike-nya tadi. Kemudian juga periode sistem simpan minimum itu selama 2 tahun itu juga bisa dengan fungsi sintesis DNA yang terjaga lebih baik. Nah, ini tentu sebagai produk dalam negeri tentu mudah diperoleh dengan harga yang jelasnya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga-harga impor yang lain. Herbal antiinflamasi paru-paru dalam penanganan COVID-19. Ini juga sangat bermanfaat untuk mencegah keparahan inflamasi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini tadi. Di sini tentu kita bisa memperkuat posisi Indonesia ini dalam menyediakan produk-produk secara keseluruhan yang berkualitas, bermanfaat, berkhasiat, ya, untuk mengatasi masalah COVID-19 ini tadi. Nah, ini inovasi stem cell tentang anti-aging, ya. Ini menyangkut penyakit diabetes segala macam itu yang ada, aktivitas riset ini juga yang sudah dilakukan beberapa percobaan-percobaan. Nah, kemudian inovasi produktivitas substitusi impor. Ini menyangkut diantaranya ada 70 varietas unggulan yang sudah dibuat penelitian dari pihak IPB tadi. Ada padi, cabai, pepaya, pisang, segala macam, ya. Sampai dengan bunga matahari, ada semua yang sudah mereka buat penelitian ke depan supaya nanti produk unggulan ini bisa dipakai dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kelas menengah bawah tadi. Ini yang papaya, calina, ini juga penting bagi kita ke depan. Ini teknologi swasembada yang menyangkut kedelai dan juga bawang di lahan-lahan yang pasang surut tadi. Jadi dari segala macam model lahan yang ada, walaupun dalam situasi banjir, kekeringan, ini dengan adanya teknologi budidaya kedelai maupun juga bawang, ini juga bisa termanfaatkan. Ini Biohara Plus, ini juga mampu untuk mempersingkat proses pengomposan dalam hal beberapa minggu, beberapa bulan, bisa menjadi 2 minggu. Ini tentu penting bagi kita dalam meningkatkan pupuk yang ada di Indonesia. Nah, biomaterial ini juga penting bagi kita karena di sini menyangkut material yang cerdas, anti radar. Wah, ini juga sangat penting bagi kita, ya. Ada komposit polimer kitosan, ada menyangkut tentang nanokomposit, polyanilen, barium, wah, segala macam. Ini juga bisa dihasilkan. Green Cosmetica. Ini kosmetika rumput laut tropika. Jadi Wardah juga sudah memanfaatkan ini kerjasama dengan IPB. Jadi, kalau kalian gunakan kosmetika, bedak, lipstick, segala macam itu dari sini yang sudah kita mulai. Green Cosmetica. Nah, ini yang menyangkut tentang koneksi dari lahan pertanian tadi, para petani ke model yang namanya modern supermarket. Jadi beberapa supermarket yang ada, seperti contoh di Kota Medan ini, ya, apa Brastagi misalnya, atau mungkin Pondok Indah, banyak lagi yang lain-lain yang di Kota Medan, supermarket, atau juga Indomaret, Alfamart, ini tentu bisa nanti dijalin, ya, jalur distribusinya dari para petani ini bisa langsung dimanfaatkan sampai masuk ke supermarket yang ada di kota-kota besar. Jadi memang sangat luar biasa sistem atau jalur yang diciptakan ke depan nanti supaya ini bisa lebih bagus lagi.
Kemudian juga menyangkut tentang Science Technopark. Juga penting bagi kita karena kita juga di sini melihat proyek perumahan-perumahan yang ada, tentu bagaimana supaya lebih baik lagi ya dalam hal mengatasi rumah-rumah kaca itu supaya lebih bagus ya. Nah, ini inovasinya lagi ke depan dalam hal pengembangan inovasi bersama mitra industri yang ada. Nah, dalam hal techno sociopreneurship ini juga ada kurikulumnya di tahun 2020. Nanti ke depan juga sudah membuat disrupsi pendidikannya. Ya. Untuk yang kelas IPB, mereka juga sudah membuat beberapa percobaan-percobaan. Juga sangat bagus ya. Ke depan tentu kerja anak bangsa ini bisa nanti kita manfaatkan bersama-sama. Nah, ini dia tadi mindset kita, cara berpikir ke depan. Ya, ini talent mapping-nya, bagaimana kita membuat pemetaan potensi mahasiswa-mahasiswa kita itu melalui berbagai aspek ya, dalam pengelolaan informasi, pembelajaran, kepemimpinan dalam mengelola situasi dan kondisi, bagaimana kesesuaian dalam bidang pekerjaan, kemudian juga dalam hal konsep diri dan minat karir kita ke depan. Inilah talent mapping yang perlu nanti kalian pelajari untuk supaya bisa nanti menjadi satu kebiasaan ya bagi kita agar lebih efektif dan mempunyai namanya growth mindset. Jadi ke depan cara kita berpikir tentu lebih pintar lagi. Ini penting bagi kita. Nah, bagaimana ke depan? Inovasi bioekonomi yang kita harapkan tadi. The future is here. Baik, itu semua dari Bapak, nggak ada yang lain. Sudah berpanjang lebar kita hari ini, bagaimana kita banyak membicarakan tentang yang namanya inovasi agro maritim 4.0. Saat ini memang masih asing di kuping kita masalah-masalah ini, tapi beberapa universitas yang ada, terutama yang IPB ya, ini mereka sudah membuat beberapa penelitian, percobaan-percobaan di masa era ekonomi new normal ini agar ke depan supaya ini bisa menghasilkan produk-produk yang bagus lagi. Itu saja dari Bapak, nggak ada yang lain. Rangkuman yang sudah Bapak buat pada pertemuan kita yang ke-15 ini dari Profesor Arif Satria yang rektor IPB. Ya. Beliau rektor yang muda, yang cerdas, ya. Dan juga dia ketua dari rektor-rektor se-Indonesia. Ya. Ini memang sangat pintar. Saya sudah pernah ketemu ini semua orangnya, memang sangat luar biasa ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, ini kan tolong mau di screenshot hasil pertemuan kita ini. Sudah, silakan. Pak. Oh, sudah ya. Baik. Hari ini ada kita sebanyak 16 orang ya. Sama Bapak ada 17 ini yang hadir. Nanti seperti biasa tolong dikirim ke email Bapak. Dan jangan lupa minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi yang namanya ujian akhir semester. Tolong diberitahu sama teman-teman yang lain. Kita nanti akan melaksanakannya seperti biasa tentu melalui link Zoom ini tadi ya. Atau mungkin juga kalau ada pengumuman baru dari kampus, siapa tahu balik lagi menggunakan yang namanya e-learning ya, nanti juga kita harus persiapkan. Ya, ada pemberitahuan lebih lanjut untuk kita semua yang akan kita share di grup ini. Kalau memang nggak ada apa-apa, seperti biasa, seperti UTS kemarin, kita tetap memanfaatkan link Zoom meeting ini. Baik, kalau gitu sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Selamat pagi, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.